Kadang-kadang, ketika kita menderita karena orang lain, sangat mudah untuk menyalahkan mereka. Jika tindakan mereka menyebabkan kita rasa sakit yang dalam, kita mungkin bahkan tidak ingin melihat mereka lagi. Ini semua salahmu, kita katakan, menunjuk jari. Dan ketika luka itu besar, hanya pikiran untuk menghadapi mereka saja sudah terasa tidak tertahankan. Itu reaksi alami manusia, bukan? Dalam 1 Samuel 22, kita menemukan sebuah adegan yang mengharukan. Raja Saul, diliputi oleh ketakutan dan kecemburuan, memerintahkan pembantaian Imam Ahimelek dan seluruh keluarganya, hanya karena mereka membantu Daud. Orang-orang yang tidak bersalah, dihapuskan tanpa alasan. Tapi satu orang, Abiathar, putra Ahimelek, berhasil melarikan diri. Dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya dan menemukan Daud. Bayangkan apa yang sedang terlintas di pikiran Daud saat itu. Hatinya hancur. Dia menyalahkan dirinya sendiri, berkata, karena aku pergi ke imam untuk meminta bantuan, mereka semua mati. Rasa bersalah menghancurkannya. Dan namun, ketika Abiathar yang ketakutan muncul, Daud tidak menolaknya. Sebaliknya, dia berkata, tinggal bersamaku. Jangan takut. Yang mencari nyawaku juga mencari nyawamu, tapi kamu akan aman bersamaku. Daud menjadi tempat perlindungan bagi Abiathar. Sekarang, kedua orang ini, keduanya diburu, keduanya tidak bersalah, terikat bersama, menghadapi hidup dan kematian berdampingan. Sekcon paragraf. Hari ini, kita juga mengalami momen seperti itu, bukan? Waktu-waktu ketika kita terluka secara tidak adil, ketika kita merasa tidak bisa melanjutkan. Kita ditolak tanpa alasan, diperlakukan tidak adil, dan terasa seperti tidak ada tempat untuk berpaling. Tapi di momen-momen itu, Yesus turun tangan. Dia melihat segala yang kita alami dan berkata, tinggal bersamaku. Pikirkan ini, ketika Yesus tergantung di salib, dia tanpa dosa, namun dia mengambil hukuman untuk dosa-dosa kita. Dia tidak lemah, tapi dia menderita untuk kita. Dan lebih dari itu, dia menawarkan kita tempat yang aman untuk beristirahat. Lihatlah murid-muridnya, mereka dianiaya dan bahkan dimartir hanya karena mengikuti dia. Tapi mereka tidak goyah. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa tinggal dengan Yesus berarti bersama dia selamanya, apapun yang mereka hadapi. Hal yang sama berlaku untuk kita. Ketika hidup menghantam kita dengan ketidakadilan atau rasa sakit, ketika kita merasa tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada yang melindungi kita, Yesus berkata, apakah kamu tidak mau tinggal bersamaku? Ini bukan hanya solusi cepat, ini janji bahwa dia akan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Jadi hari ini, apapun yang kamu alami, kamu tidak perlu menderita sendirian. Jika kita hanya menerima undangan Yesus, rasa sakit dan ketakutan mulai memudar, dan kita menemukan betapa aman, menguatkan, dan penuh kasihnya hidup di dalam Dia. Ini adalah tempat perlindungan yang tiada duanya. Mari kita katakan ya untuk itu hari ini.